Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa ba'd. Ikhwatul Islam, kita kembali bertemu lagi di hari kedua ini, melanjutkan pembahasan hadis, ilmu hadis, mengenal dasar-dasar ilmu hadis. Kemarin kita sudah membahas apa aja? Kemarin yang sudah kita bahas apa aja? Yang sebelumnya mutawatir. Mutawatir itu apa, Pak? Yang pertama, diriwayatkan oleh banyak orang. Secara kebiasaan tidak mungkin mereka bersepakat di atas kedustaan. Syarat yang kedua, jumlah banyak ini ada di dalam seluruh dan setiap tingkatan sanad. Yang ketiga, sandaran periwayatannya adalah panca indera. Yang keempat, menghasilkan keyakinan. Dan keyakinan itu ada dua macam, Mas. Ada keyakinan yang sifatnya daruri dan ada keyakinan yang sifatnya nadhari. Apa itu daruri? Itu keyakinan yang tidak membutuhkan kepada penelitian. Contohnya sudah kemarin saya sebutkan. Contohnya apa? Es itu dingin, nggak perlu antum teliti-teliti dulu tuh. Api itu panas, artinya sudah keyakinannya udah pasti dah. Ada lagi keyakinan yang disebut dengan keyakinan nadhari. Apa itu? Yaitu keyakinan yang didapat dari penelitian. Keyakinan yang didapat dari apa? Penelitian. Nah, inilah hadis ahad yang sahih. Kalau hadis mutawatir itu menghasilkan keyakinan daruri. Kalau hadis ahad yang sahih itu menghasilkan keyakinan nadhari. Apa itu hadis sahih? Masih ingat? Apa syaratnya hadis sahih? Yang pertama, bersambung sanadnya. Yang kedua, perawinya adil. Ahsan. Kapan disebut perawi itu adil? Muslim, balik, berakal, tidak fasik, tidak melakukan khawarimul muru'ah atau adab-adab yang buruk. Kemudian syarat yang ketiga apa? Dhobit. Apa itu dhobit? Dia menguasai hadis yang ia riwayatkan. Dan dhobit ada dua macam. Yang pertama, dhobit dengan hafalan. Yang kedua, dhobit dengan catatan yang terjaga. Ingat ya, bukan hanya sebatas catatan, tapi dia harus terjaga catatannya itu dari kesalahan. Syarat yang keempat apa? Tidak syadz. Apa itu syadz? Periwayatan perawi yang diterima
bertabrakan dengan periwayatan perawi yang lebih thiqah darinya. Ya, itu namanya syadz. Kemudian apalagi? Tidak ada ilat. Apa itu ilat? Penyakit yang tersembunyi yang bisa merusak keabsahan hadis. Ya, kalau penyakitnya nggak tersembunyi atau penyakitnya tidak merusak keabsahan hadis, ya nggak masalah. Jadi disebut dengan ilat adalah kalau ternyata itu tersembunyi. Yang kedua, kalau itu bisa merusak keabsahan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu kemarin sudah ambil ya. Itu yang kita ambil kemarin. Kemudian ya akhi, azakumullah wa iyyakum, sekarang kita bahas hadis hasan. Sebetulnya hadis sahih dengan hadis hasan tuh bedanya tipis. Semua syarat hadis sahih yang 5 tadi, ya, 4 itu sepakat sahih dan hasan. Bersambung sanadnya, perawinya harus adil, perawinya dhabit, tidak syadz, dan tidak ada ilat. Nah, sekarang bedanya apa antara sahih dengan hasan? Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, perbedaan antara hadis yang sahih dengan hadis yang hasan itu hanya dalam masalah kedhabitan. Hanya di dalam apa? Masalah kedhabitan. Ya. Kalau hadis yang sahih, maka kedhabitannya sempurna. Penguasaan terhadap hadisnya sempurna. Kalau hadis hasan, maka kedhabitannya kurang. Kedhabitannya apa? Kurang ya akhi. Terus gimana caranya dong Ustaz tahu ini kedhabitannya sempurna, ini kedhabitannya kurang? Caranya Pak, dengan merujuk kitab-kitab jarh wa ta'dil. Ya, caranya dengan apa? Merujuk kitab-kitab apa? Jarh wa ta'dil. Kayak kitab Taqribut Tahdzib, kitab Tahdzibut Tahdzib, kitab Tahdzibul Kamal. Iya. Biasanya seorang ulama, ya, ketika menyebut perawi tersebut hadisnya sahih, dia akan katakan thiqah. Dia akan katakan apa? Thiqah. Kalau thiqah artinya dia adil dan sempurna kedhabitannya. Tapi kalau kurang kedhabitannya, biasanya dia akan ucapkan apa? Saduq. Apa itu? Saduq. Iya. Saduq. Saduq itu artinya yang sangat jujur. Tapi dia tidak sampai kepada derajat apa? Thiqah. Ini kita masuk pelajaran ilmu jarh wa ta'dil nih Pak. Iya. Mungkin nanti suatu ketika kita bikin daurah khusus ilmu jarh wa ta'dil biar antum paham. Ya, gimana sih para ulama dalam menilai seorang perawi sehingga perawi tersebut bisa dinilai seorang thiqah atau tidak. Ya. Ikhwata Islam azakumullah wa iyyakum. Atau terkadang dengan bahasa lain. Ya, fulan laisa bihi ba's. Si fulan laisa bihi ba's, enggak apa-apa. Itu menunjukkan kedhabitannya kurang. Berarti hadisnya hasan. Atau misalnya la ba'sa bih. Itu juga menunjukkan kedhabitannya kurang, Pak. Dan Bapak tahu tidak, Pak? Para ulama yang berbicara dan membicarakan tentang para perawi hadis itu ternyata Pak, metodenya berbeda-beda Pak. Sehingga para ulama membaginya menjadi 3 tingkatan. Tingkatan pertama disebut dengan mutasyaddidun. Siapa itu mutasyaddidun?
yaitu perawi atau ulama-ulama yang sulit banget menthikohkan perawi dan mudah mendoifkan perawi. Gara-gara kesalahan 1, 2, 3 didoifkan sama dia. Ini namanya apa? Mutasyaddidun. Contohnya siapa? Contohnya Syu'bah bin Al-Hajjaj. Contohnya lagi Yahya bin Ma'in. Contoh lagi Yahya bin Al-Qattan. Iya. Ini mutasyaddidun semua ini. Abu Hatim, apalagi Abu Hatim. Terkenal Abu Hatim itu, beliau itu paling susah menthikohkan orang, Pak. Sampai-sampai Imam Tirmidzi, itu Imam Tirmidzi. Imam Tirmidzi aja sama Abu Hatim cuma disebut saduk. Enggak sampai thikoh. Saking susahnya beliau untuk mengucapkan apa? Thikoh. Makanya kalau Abu Hatim mengatakan thikoh, waduh gigit dah ya, kuat-kuat deh. Nah, ini ulama-ulama disebut dengan ulama tingkatan pertama, yang disebut dengan ulama mutasyaddidun, di mana mereka kalau sudah menthikohkan perawi gigit gigi geraham. Tapi kalau sudah mendoifkan perawi entar dulu. Kenapa? Karena mereka ini mudah banget mendoifkan, Pak. Gara-gara kesalahan 1, 2, 3 doif udah. Ya, makanya kata Imam Az-Zahabi, kalau ada ulama mutasyaddid mendoifkan perawi, jangan dulu diterima langsung. Kita lihat kepada tingkatan yang lain. Tingkatan yang kedua yang disebut dengan mu'tadilun. Tingkatan yang kedua yang disebut dengan apa? Mu'tadilun. Apa itu mu'tadilun? Tengah-tengah. Ya, enggak terlalu ekstrim, enggak juga terlalu longgar. Tengah-tengah dia. Contohnya seperti siapa? Imam Ahmad. Contoh lagi siapa? Imam Bukhari. Contoh lagi Sufyan bin Sa'id Ats-Tsauri. Contoh lagi Abdurrahman bin Mahdi. Contoh lagi ya, Ali ibn Madini, gurunya Imam Bukhari. Contoh lagi Amr al-Fallas. Ini ulama-ulama mu'tadilun nih, Pak. Nah, kalau ulama mu'tadilun diterima dalam penthikohan dan pendhaifan. Kenapa? Karena mereka itu tidak mudah mendhaifkan dan tidak pula mudah menthikohkan, tengah-tengah dia, hati-hati dia. Nah, yang seperti ini kata Imam Az-Zahabi diterima tuh kalau menthikohkan dan mendhaifkan. Tingkatan yang ketiga ini kebalikan tingkatan yang pertama, yaitu mutasahilun. Tingkatan yang ketiga ini disebut dengan apa? Mutasahilun. Siapa itu? Yaitu ulama yang mudah menthikohkan dan susah mendhaifkan. Iya. Mudah menthikohkan itu mudah. Maka ulama yang seperti ini ya akhwat Islam azakumullah, kalau dia mendhaifkan berarti diterima. Tapi kalau dia menthikohkan, entar dulu. Jangan diterima dulu. Contohnya siapa? Ibnu Hibban Al-Busti. Contohnya lagi Ibnu Khuzaimah. Contoh lagi, ini yang paling longgar nih, Al-Hakim Abu Abdillah. Al-Hakim ini sangat longgar sekali, Pak. Ya. Bahkan terkadang hadis-hadis yang palsu pun dithikohkan juga sama beliau. Ya. Contohnya lagi Ad-Daraqutni, tapi pada sebagian keadaan saja, enggak terus-menerus. Nah, ini ya, akhi. Ya. Ternyata para ulama manhaj dalam menilai perawi itu berbeda-beda. Nah, Ustadz, gimana nih kalau terjadi pertentangan antara 3 kelompok ini? Ada kaidahnya lagi, Pak. Makanya antum kuliah hadis. Ya. Kaidahnya 22 kaidah. Gak mungkin saya sebutin di sini. Insyaallah nanti ada pelajaran tersendiri ya. Iya. Tadi panitianya minta Ustadz
kalau kita bikin daurah kayak gini tiap 3 bulan sekali gimana? Ya ana sih oke-oke aja. Ya. Memang penting juga memperkenalkan ilmu-ilmu seperti ini, Pak. Karena ini disebut dengan ilmu alat. Ya, banyak kaum muslimin buta masalah seperti ini. Ikhwata Islam azakumullah wa iyyakum. Nah, ini ya. Maka kalau misalnya ulama mu'tadil mengatakan thiqah, tapi ulama mutasyaddid mengatakan dhaif, itu tandanya perawi tersebut hasan hadisnya. Itu tandanya perawi tersebut apa? Hasan hadisnya. Tapi kalau ulama mutasyaddid mengatakan thiqah, biasanya mu'tadil juga mengatakan thiqah. Kecuali Yahya bin Ma'in yang punya kebiasaan aneh dia. Yahya bin Ma'in itu aneh. Beliau itu memang mutasyaddid, Pak. Tapi terkadang suka bersendirian. Semua ulama mendhaifkan, dia mengatakan thiqah. Maka kata para ulama, kalau Yahya bin Ma'in mengatakan thiqah, padahal ulama lain mendhaifkan, maksudnya adalah dia sangat lemah. Hati-hati. Iya. Nah, ini akal Islam azakumullah wa iyyakum. Jadi ini bedanya hadis sahih dengan hadis hasan apa? Apa, Pak? Bedanya apa? Jadi perbedaan antara sahih yang sahih hasan dalam masalah apa? Dalam kedobitan, dalam penguasaan dia terhadap hadis. Jadi kalau hadis sahih itu biasanya dikatakan thiqatun, thiqah. Tapi yang thiqah juga bertingkat-tingkat lagi, Pak. Kalau antum baca dalam kitab Taqribut Tahdhib, fulan thiqah, ada lagi thiqatun thiqah, ada lagi thiqatun thabt, thiqatun mutqin. Yang paling tinggi fulan ahfadun nas, ya, authaqun nas, manusia yang paling thiqah, masya Allah, ya. Atau disebut amirul mu'minina fil hadis, amirul mu'minin dalam hadis. Ini udah masya Allah, Pak, ya. Amirul mu'minin dalam hadis itu Imam Syu'bah, Sufyan Ats-Tsauri, Imam Bukhari, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Muslim, ya. Semua ini digelari dengan apa? Amirul mu'minin fil hadis, masya Allah. Ikhwata Islam azakumullah wa iyyakum. Nah, Bapak sekalian, kemarin kan kita sudah sebutin ya, kita di dalam mencari hadis itu harus mencari apa? Banyak jalan. Nah, kalau kita dapat ini hadisnya hasan, oh hasan nih hadisnya, ternyata kita mendapatkan jalan lain yang sama-sama hasan, maka naik kepada hasan sahih li ghairihi. Disebut dengan dia sahih karena ada jalan lain. Makanya disebut dengan sahih li ghairihi. Ya. Jadi sahih li ghairihi itu pada asalnya hadis apa, Pak? Hasan, tapi dia ada jalan lain dan penguat yang menguatkannya sehingga naik kepada derajat sahih li ghairihi. Kalau hasan li ghairihi, hasan li ghairihi itu pada asalnya dhaif. Tapi karena ada jalan lain yang serupa, naik dia kepada derajat hasan li ghairihi. Tapi kata para ulama, syarat untuk bisa naik kepada hasan li ghairihi itu kalau dhaifnya ringan. Loh, kok dhaif berarti bertingkat-tingkat juga, Pak? Iya, Pak. Dhaif itu bertingkat-tingkat, Pak. Yang paling ringan dhaifnya apa? Sayyi'ul hifdz, buruk hafalan. Berarti kalau seorang perawi disebut sayyi'ul hifdz, buruk hafalannya, itu ringan. Kapan disebut seorang perawi itu buruk hafalan, Pak? Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, seorang perawi disebut buruk hafalan huwa alla yatarajjah janibu sawabihi ala janibi khata'ihi.
yaitu sisi benarnya tidak bisa mengalahkan sisi salahnya. Demikian pula sisi salahnya tidak bisa mengalahkan sisi benarnya. Jadi gimana tuh? Imbang. Antara benar dan salahnya itu apa? Imbang. Nah, yang seperti ini disebut dengan apa? Sayyi'ul hifdz, buruk hafalan. Berarti kan benar dan salahnya itu seimbang, Pak. Nah, kalau benar sama salah seimbang berarti menghasilkan apa coba? Keraguan. Masa? Iya. Antara benar dan salahnya seimbang berarti meragukan tidak, Pak? Meragukan. Berarti hadis yang doifnya ringan itu meragukan tidak? Meragukan, Pak. Iya. Nah, sekarang kita masuk kepada pembahasan hadis doif. Hadis tertolak. Tadi kita sudah sebutkan syarat hadis sahih 5. Apabila salah satu daripada 5 syarat ini tidak terpenuhi, maka dia disebut dengan hadis apa? Dhaif. Apabila salah satu daripada syarat hadis tersebut yang sahih tadi tidak terpenuhi, maka dia disebut hadis dhaif. Syarat yang pertama apa? Bersambung. Berarti kalau sanadnya terputus, dhaif. Iya. Nah, sanad yang terputus macam-macam, Pak. Ada yang awal sanadnya hilang, gugur. Ada yang akhir sanadnya hilang, gugur. Ada yang tengah-tengah. Ada juga yang akhirnya 2 hilang. Namanya beda-beda ternyata, Pak. Kalau yang gugur awal sanadnya disebut mu'allaq. Ya. Yang gugur awal sanadnya disebut apa? Mu'allaq. Kenapa disebut mu'allaq? Karena tergantung. Dari kata allaqa yu'alliqu, ta'liqan, menggantungkan. Jadi seakan-akan nempelnya ke atas, ke bawahnya enggak nempel, jadi tergantung-gantung gitu. Mu'allaq namanya, Pak. Iya. Kalau sanad akhirnya hilang, yaitu sahabat, tiba-tiba tabi'in berkata Rasulullah bersabda. Ya, dari Sa'id bin Musayyib ia berkata Rasulullah SAW bersabda. Loh, Sa'id kan tabi'in. Kok langsung Rasulullah bersabda? Sahabatnya mana? Berarti kan apa? Sanad terakhirnya hilang. Maka kata para ulama ini disebut mursal. Disebut apa? Mursal. Pak, jangan bobo atuh, Pak. Masih pagi. Suara saya merdu ya, Pak ya? Jadi disebut apa tadi? Apa itu mursal? Iya. Jadi sanad terakhirnya itu sahabatnya hilang. Di mana tabi'in langsung berkata Rasulullah SAW bersabda. Berarti itu mursal. Kalau tengah-tengahnya hilang, ini disebut dengan munqati, terputus. Disebut dengan apa? Munqati. Munqati itu apa? Terputus. Kalau 2 yang terakhir hilang, sahabat dan tabi'in, disebut oleh para ulama mu'dol. Ringkasannya begitu, Pak. Iya. Berarti sebetulnya yang namanya mu'allaq, mursal, munqati, mu'dol, semuanya sama-sama terputus sanadnya. Berarti kehilangan syarat yang keberapa, Pak? Hah? Kehilangan syarat yang pertama. Apa itu? Bersambung Dari mana Ustadz kita tahu ini kok sanadnya terputus? Nah, itulah berarti kita harus betul-betul mengetahui sejarah si perawi. Lahirnya kapan? Meninggalnya kapan? Oh, ternyata muridnya lahir
setelah gurunya meninggal 2 tahun. Lah ketemu, berarti nggak ketemu dong. Terputus dong. Berarti ada rantai sanad yang hilang. Nah kalau ada rantai sanad yang hilang, tugas kita apa Pak? Tugas kita mencari, ada nggak jalan lain yang menyebutkan siapa yang dihilangkan itu. Harus dicari dulu Pak. Cara nyarinya ya kayak kemarin, kayak sebutin, dikebuatin buku satu-satu. Ya, semua buku-buku hadis kita cari, kira-kira ini ada di buku apa ini? Kita cari, Masya Allah. Kalau ketemu, oh ternyata perantaranya ada, ketemu, alhamdulillah. Kalau nggak ketemu, ya udah kita katakan terputus. Iya. Nah ini ya akhi, azakumullah wa iyyakum. Syarat yang kedua apa? Perawinya adil. Kalau perawinya tidak adil, sudah kemarin kita sebutin, fasik dia, pelaku maksiat dia, maka ditolak oleh para ulama. Kalau dia ahli bid'ah, kemarin kita sebutin apa? Kalau ahli bid'ah, diterima nggak Pak? Ada yang terima, ada yang enggak. Kapan bisa terima? Apabila bid'ahnya tidak sampai mengkafirkan. Yang kedua, apabila dia thiqah, tidak menghalalkan dusta dan amanah. Apabila itu terpenuhi, maka bisa diterima. Walaupun ahli bidah, iya. Kok bisa begitu? Kan kita sudah kemarin sebutkan. Karena ini maslahat untuk menjaga apa? Hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Yang keberapa? Syarat yang ketiga apa itu? Dobit. Kalau syarat dobitnya nggak ada, karena hilang kedobitannya, lemah. Nah kedobitannya bertingkat-tingkat nih Pak. Ada yang ringan, sudah saya sebutin tadi, buruk hafalan. Buruk hafalan ini ringan. Di bawahnya lagi apa? Disebut oleh para ulama dhaif saja. Ya berarti kalau dhaif saja dia di bawah dhaif yang ringan, Pak. Ada lagi di bawahnya apa? Ghaflah. Ya, lalai. Ada lagi apa? Fuhsyul ghalat. Fuhsyul ghalat itu Pak, banyak salahnya. Jadi lebih banyak salahnya daripada benarnya. Maka hadisnya dhaifun jiddan. Maka perawi seperti ini disebut oleh para ulama sangat lemah, enggak diterima. Dia tidak bisa menguatkan dan tidak bisa dikuatkan. Di bawahnya lagi apa? Kadzab, pendusta. Di bawahnya lagi muttaham bil kadzib, tertuduh berdusta. Ya, kalau sudah tertuduh berdusta disebut dengan matruk. Makanya kalau antum baca fulan matruk, artinya dia tertuduh berdusta. Kapan sih Ustadz seseorang perawi itu disebut tertuduh berdusta? Seorang perawi itu Pak disebut tertuduh berdusta apabila suatu jalan masyhur diriwayatkan dari seorang imam, tapi tiba-tiba ada perawi yang ngaku-ngaku bersekutu dengan imam tersebut. Ini orang tertuduh berdusta. Atau matan hadisnya aneh, tidak sesuai dengan kaidah syariat. Sementara sanadnya semuanya thiqah kecuali si fulan enggak diketahui siapa dia. Berarti ini tertuduh berdusta. Itu namanya bertuduh berdusta, Pak. Ya. Yang paling rendah apa? Dusta. Walaupun dia berdusta hanya sekali, ditolak hadisnya. Ya, perawi tersebut disebut dengan kadzab. Bahkan ada Pak ya, saking seringnya berdusta disebut oleh para ulama apa? Dajjal. Iya. Ya, saking seringnya berdusta. Bahkan ada lagi yang disebut fulan umdatun fil wada'. Si fulan itu jenderalnya tukang dusta. Saking tukang dustanya, Pak. Iya. Maka para ulama Pak mengumpulkan perawi-perawi mereka itu.
Kata para ulama, Pak, yang paling berbahaya dari tukang dusta adalah orang-orang soleh yang bodoh. Kenapa? Karena para orangnya namanya manusia kan ngelihat orang soleh percaya, Pak. Ini orang ahli ibadah, Masya Allah. Ini orang Masya Allah. Ternyata berdusta. Makanya kata para ulama, syarru anwa'il wad'. Ya. Ya, syarru anwa'il wadda'in. Para pemalsu hadis yang paling berbahaya adalah orang soleh yang bodoh. Contohnya seperti kemarin, siapa namanya? Nuh bin Abi Maryam. Contohnya lagi Maisarah bin Abdi Rabbih. Ya. Ada orang India, Pak, namanya Rotan. Ngaku-ngaku umurnya 500 tahun. Katanya ia pernah mengalami zaman Rasulullah dan bertemu Rasul. Dia hidupnya tahun 400 dan ngaku umurnya 500 tahun. Kata para ulama, kadzab, dajjal tuh orang. Karena batasan disebut sahabat itu kapan? Disebut sahabat apabila tidak lebih dari 110 Hijriah. Lebih dari 110 Hijriah tidak diterima pengakuan sahabat. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasulullah SAW bersabda di tahun yang ke-10 itu, di tahun 10 Hijriah beliau bersabda, "Ma min nafsin manfusatin al-yaum", tidak ada satupun jiwa yang masih hidup di zaman ini kecuali setelah lewat 100 tahun akan meninggal dunia. Sehingga hadis ini dijadikan batasan oleh para ulama, batasan sahabat adalah 110 tahun Hijriah. Berarti lebih dari itu dusta. Kalau ada orang mengaku saya sahabat tapi ternyata di tahun 120 tidak diterima. Apalagi si Rotan ini tahun 400 dan dia ngaku umurnya 500. Dajjal kata para ulama. Makanya Pak, aneh Pak ya. Sebagian teman-teman kita percaya banget ada jin katanya yang umurnya 7.000 tahun. Ya. Dan dia pernah ketemu sama Nabi Muhammad, sahabat. Antum kok percaya sesama jin? Ajib. Ya. Kan Nabi tegas mengatakan tidak ada satupun jiwa yang hidup di zaman ini masuk padanya jin dan manusia, kecuali setelah 100 tahun semuanya akan meninggal dunia. Kecuali yang dikecualikan Dajjal misalnya. Iblis emang dikecualikan oleh Allah, dia akan hidup terus. Ya. Nah ini akhul Islam, azakumullah wa iyyakum. Iya. Itu syarat yang keberapa? Hah? Yang ketiga yaitu dhabit. Syarat yang keempat tadi apa? Syad. Berarti kalau si perawi tersebut syad, menyelisihi periwayatan perawilan yang lebih thiqah, maka periwayatannya ditolak. Iya. Syad itu tadi apa Pak? Periwayatan perawi yang diterima bertabrakan dengan periwayatan perawi lain yang lebih thiqah. Maka hadis yang syad tidak boleh diamalkan. Hadis yang syad itu termasuk hadis dhaif. Kemudian ya akhul Islam azakumullah wa iyyakum, yang apa namanya, yang kelima apa? Apabila dia ada penyakitnya. Jadi setelah kita kumpulin tuh sanad-sanadnya, wah ada penyakitnya ini. Penyakitnya berbahaya lagi. Maka kalau seperti ini disebut oleh para ulama dengan mu'allal. Itu hadis yang ada padanya apa? Penyakit. Ya. Maka yang seperti ini ditolak oleh para ulama ya akhul Islam azakumullah wa iyyakum. Nah ini Pak, ya. Jadi kalau tidak terpenuhi apa itu? 5 perkara tadi, berarti itu disebut dengan hadis apa? Dan para ulama akhul Islam mengatakan sebab kedhaifan hadis itu 2. Sebab kedhaifan hadis itu 2.
Apa itu? Yang pertama, sanadnya yang terputus, sudah kita sebutkan tadi. Yang kedua, perawinya yang cacat. Perawi hadisnya yang apa? Yang cacat dari sisi kedobitan. Perawi hadis yang cacat dari sisi apa? Kedobitannya. Nah ini akhi, ini dua sebab munculnya hadis dhaif. Saya sebelum membahas tentang hadis-hadis, saya ingin membahas apa hukum mengamalkan hadis dhaif. Nah, ini menjadi sebuah perselisihan para ulama ya akhi, ya tentang hukum mengamalkan hadis dhaif. Apakah mengamalkan hadis dhaif itu boleh atau tidak? Terjadi perselisihan para ulama tentang bolehkah mengamalkan hadis dhaif. Sebagian ulama, dan dinisbatkan oleh Imam Nawawi kepada jumhur, bahkan Imam Nawawi mengklaim ini ijma, bahwasannya hadis dhaif boleh diamalkan dalam fadilah amal. Bahwa hadis dhaif boleh diamalkan dalam apa? Fadilah amal. Alasan mereka apa? Alasan mereka kehati-hatian. Karena kata mereka, perawi yang lemah seperti perawi yang buruk hafalannya, terkadang periwayatannya benar dan terkadang periwayatannya salah. Jadi takut kalau ternyata periwayatannya benar, lebih baik kita amalin. Kata mereka begitu, Pak. Dan ini dinisbatkan kepada mazhab yang 4. Walaupun sebetulnya penisbatan kepada mazhab yang 4 harus diperiksa lagi. Saya kurang setuju dengan Imam Nawawi. Kenapa? Karena pertama, adanya nukilan dari Imam Syafi'i yang tegas mengatakan bahwa beliau hanya berhujjah dengan hadis sahih saja. Beliau berkata, "Idza shahhal haditsu fa huwa madhhabi." Apabila hadis telah sahih, maka itulah madhabku, kata Imam siapa? Imam Syafi'i rahimahullah. Iya. Yang kedua, Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah di dalam kitab I'lamul Muwaqqi'in menyebutkan bahwa perkataan Imam Ahmad, hadis dhaif lebih saya sukai daripada qiyas. Beliau berkata apa? Yang dimaksud dengan hadis dhaif menurut Imam Ahmad bukan dhaif yang tertolak, tapi yang dimaksud adalah dhaifun munjabir. Itu dhaif yang bisa naik kepada derajat hasan li ghairihi. Kemudian beliau menyebutkan contoh-contohnya di dalam kitab I'lamul Muwaqqi'in itu. Jadi sebetulnya yang dimaksud oleh Imam Ahmad hadis dhaif itu bukan dhaif yang tertolak, kata beliau, tapi ia adalah apa? Dhaif yang naik kepada derajat hasan li ghairihi. Terlebih, kata beliau, pembagian hadis menjadi sahih, hasan, dhaif itu muncul setelah Imam Tirmidzi. Jadi yang pertama kali membagi hadis jadi sahih, hasan, dhaif itu Imam Tirmidzi. Ya. Sebelum Tirmidzi tidak dikenal yang namanya hadis itu hasan sahih, hasan dhaif. Yang dikenal hanya 2, sahih, dhaif. Di mana hadis hasan li ghairi ini dimasukkan dalam kategori apa? Dhaif. Sedangkan hasan li dzati dimasukkan oleh para ulama ke dalam apa? Sahih. Sehingga di zaman Imam Ahmad, di zaman Ali bin Madini, belum dikenal pada waktu itu yang disebut dengan hadis hasan secara istilah. Ima itu hadis sahih atau hadis apa? Dhaif, ya akhal Islam azakumullah. Makanya kalau misalnya para ulama seperti Imam Ahmad, Imam Syafi'i mengatakan dhaif, lalu kemudian mengamalkannya, kata Ibnu Qayyim maksudnya yaitu dhaif yang naik kepada hasan li
Li ghairihi, bukan dhaif yang tertolak, Pak. Maka atas dasar inilah ya, pernyataan Imam Nawawi mengatakan bahwasannya hadis dhaif boleh diamalkan dan beliau menisbatkan kepada jumhur, ini tanda tanya besar. Apalagi pernyataan beliau yang mengatakan ini dengan ijma' para ulama. Kata Imam Ibnu Hajar, beliau salah dalam menukil ijma'. Karena dalam hal ini tidak ada ijma' sama sekali. Iya. Sebagian ulama berpendapat, dan ini madhab Imam Bukhari dan Muslim, bahkan kebanyakan para ahli hadis terdahulu seperti Yahya bin Ma'in dan yang lainnya, ya Ali ibn Madini dan yang lainnya, bahwa hadis dhaif walaupun ringan tidak boleh diamalkan. Bahwa hadis dhaif walaupun itu ringan tetap tidak boleh diamalkan. Tadi sudah kita sebutin, Pak, bahwa yang paling ringan seorang perawi disebut apa? Buruk hafalan. Kalau perawi disebut sayyi'ul hifadz, buruk hafalan, sodukun sayyi'ul hifadz. Soduk itu artinya sangat jujur, tapi sayang dia buruk hafalan. Ini berarti paling ringan ini apa namanya? Dhaifnya. Dan saya sudah sebutkan sama antum tadi, kapan disebut perawi itu buruk hafalan? Masa udah lupa sih, baru berapa menit yang lalu. Betul, seimbang antara benar dan salah. Berarti kalau seimbang menghasilkan apa? Keraguan. Sedangkan sesuatu yang meragukan boleh diamalkan nggak, Pak? Nabi bersabda, "Da' ma yaribuka ila ma la yuribuk." Tinggalkan yang meragukan kepada sesuatu yang tidak meragukan. Berarti semua yang sifatnya meragukan tinggalkan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Dan meragukan itu adalah dugaan lemah. Nabi bersabda, "Iyyakum wadh-dhann fa inna adh-dhanna akdzabul hadits." Jauhi oleh kalian dhon, dugaan lemah. Karena dhon itu sedusta-dustanya hadis. Maka atas dasar ini kata Imam Bukhari dan Muslim, hadis lemah tidak bisa diamalin. Tidak dalam fadilah amal, apalagi dalam masalah hukum dan akidah. Namun ingat, Pak, perselisihan ini hanya dalam masalah fadilah amal. Adapun dalam masalah akidah dan hukum semua sepakat nggak boleh. Dalam masalah akidah dan hukum semua sepakat tidak boleh. Iya. Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitab Tabyinul Ajab fi ma warada fi fadli Rajab di halaman 3, beliau mengatakan, pendapat yang mengatakan bolehnya mengamalkan hadis lemah dalam fadilah amal hendaknya diberikan 3 syarat. Hendaknya diberikan apa? 3 syarat kata beliau. Apa itu syaratnya? Yang pertama, alla yakuna syadidul dha'f. Tidak sangat lemah. Tidak apa? Tidak boleh sangat lemah. Karena kalau sudah sangat lemah, sepakat nggak boleh. Yang kedua, harus diyakini itu hadis dhaif dan bahwa itu ya hadisnya lemah, sehingga jangan diyakini itu sunnah, tapi sebatas kehati-hatian saja. Syarat yang ketiga kata Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar, alla yushahhar bih, tidak boleh dimasyhurkan. Kalau mau diamalin cukup ente aja ngamalin deh, nggak usah ngajak-ngajak ke orang, nggak usah dimasyhurin. Masalahnya, Pak, untuk memenuhi 3 syarat ini susah loh, Pak. Coba antum tahu dari mana nih hadisnya dhaifnya ringan apa berat? Susah kan, Pak? Apalagi orang awam. Di masyarakat kita ini ya, akibat kiainya memutlakan berkata begini, nggak apa-apa mengamalkan hadis dhaif, nggak apa-apa. Akhirnya apa yang dhaif jiddan diamalin. Bahkan yang palsu pun diamalkan. Ya. Berapa banyak hadis palsu diamalkan, Pak, di Indonesia? Hadis tentang sholat raghaib palsu kata para ulama.
Hadis tentang nisfu Sya'ban, salat maksudnya, tentang salat nisfu Sya'ban, palsu kata para ulama. Iya. Nah ini ya akhi, azakumullah wa iyyakum. Yang rajih, pendapat yang paling kuat ya pendapat Imam Bukhari dan Muslim insyaallah. Bahwasanya hadis yang lemah, ya, walaupun itu lemahnya ringan, tetap tidak boleh diamalkan ya akhi. Kenapa? Karena sudah kita sebutkan tadi bahwa hadis yang lemah ringan itu menghasilkan keraguan. Sedangkan sesuatu yang meragukan itu tinggalkan. Adapun alasan jumhur kehati-hatian. Yang namanya hati-hati itu jangan sampai masuk kepada sesuatu yang ragu. Sesuatu yang sifatnya meragukan, ya, harus ditinggalkan. Maka kaidah kehati-hatian bisa diamalkan kalau tidak bertabrakan dengan dalil, Pak. Sementara ini bertabrakan dengan dalil. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ma yuribuka ila ma la yuribuk. Tinggalkan yang meragukan kamu kepada yang tidak meragukan. Maka atas pendapat ini hadisnya apa? Hadis dhaif tidak boleh diamalkan. Nah, terus Ustadz kalau hadisnya diperselisihkan dhaif apa enggaknya gimana? Ya, kalau antum bisa mentarjih mana yang paling kuat, oh menurut saya yang sahih, yang mensahihkan lebih kuat hujahnya. Ya udah antum amalkanlah. Tapi kalau antum menganggap wah, hadisnya dhaif menurut saya, amalkan sesuai dengan apa? Keyakinan masing-masing. Tapi kan untuk bisa saling memaksakan nggak bisa, Pak. Contohnya sudah kemarin saya sebutkan tentang apa? Gerak-gerakin telunjuk nih. Ya. Syekh Albani mengatakan sahih hadisnya. Kenapa? Karena itu termasuk ziyadatul thiqah, tambahan perawi yang thiqah. Kata Syekh Mukbil, dhaif itu. Kenapa? Karena Zaidah bin Qudamah bertabrakan dengan 12 perawi, di antaranya Sufyan Ats-Tsauri Amirul Mukminin fil hadis, yang meriwayatkan hanya dengan lafaz isyarat dan tidak melafadzkan dengan gerak-gerak. Maka kalau antum lebih merojikan Syekh Mukbil, fadhol, amalkan. Bagi mereka yang merojikan pendapat Syekh Albani, fadhol, amalkan. Tapi enggak usah saling menyesatkan, akhi. Ente ahli bid'ah. Tak dulu. Jangan begitu. Ini masalah apa? Ijtihadi masalahnya ya akal Islam. Sebuah contoh, Pak. Di zaman terdahulu pun terjadi perselisihan dalam mensahihkan dan mendhaifkan hadis. Banyak. Walaupun memang sudah saya sebutkan bahwa hadis yang disepakati oleh ulama akan kesahihan dan kedhaifannya lebih banyak gitu. Contoh hadis tentang kunut subuh. Hadis riwayat Abu Daud, Nabi SAW disebutkan dalam hadis itu, lam yazal Rasulullah SAW yaqnut fi salatil fajar. Rasulullah SAW senantiasa kunut di salat fajar. Ini hadis perselisihan para ulama. Gambarnya apa? Dalam sanadnya ada seorang perawi Abu Ja'far Ar-Razi. Ia bernama Isa bin Mahan. Terjadi perselisihan para ulama di dalam menthikohkan dan mendhaifkan. Berkata Yahya bin Ma'in thiqah. Wah, ini mutasyaddid ini. Ya. Berkata Ali bin Madini thiqah. Berkata Al-Fallas thiqah. Iya. Imam Syafi'i termasuk menthikohkannya. Makanya beliau berhujjah dengan hadis itu. Sementara Imam Bukhari dhaif. Imam Ahmad mengatakan dhaif sayyi'ul hifdz. Abu Zur'ah mengatakan sayyi'ul hifdz, buruk hafalan. Sehingga bertabrakan antara ulama, sebagian ulama dengan ulama yang lain ini. Gimana nih, Pak? Ya. Kalau ulama-ulama mutaakhirin seperti Ibnu Hajar Adz-Dzahabi lebih condong kepada pendhaifan. Kenapa? Karena ada kaidah dalam jarh wa ta'dil yang disebutkan al-jarhul mufassar muqaddamun 'ala ta'dil. Jarh yang ditafsirkan, celaan yang ditafsirkan lebih didahulukan daripada pujian. Ya Ibnu Ma'in memuji thiqah, Ali bin Madini thiqah. Sementara Abu Zur'ah mencela, tapi mereka menyebutkan sebabnya apa? Buruk hafalan.
Sehingga Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan apa? Abu Ja'far Ar-Razi saduq sayyi'ul hifdz. Berarti dhaifnya apa? Ringan. Nah inilah Bapak, sehingga terjadi perselisihan para ulama dalam mendhaifkan, dan mereka yang menganggap thiqah memakai hadis itu. Makanya Imam Syafi'i mengatakan sunnah kunut subuh. Mereka yang mengatakan dhaif mengatakan apa? Tidak sunnah. Padahal hadis itu lemahnya apa? Ringan. Makanya imam yang tiga, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, Imam Malik mengatakan apa? Tidak sunnah, tidak disyariatkan. Abu Hanifah bahkan mengatakan apa? Bid'ah. Wah, Masya Allah. Kenapa? Berhujah dengan hadis yang lain Abu Malik Al-Asy'a'i. Bahwasanya Abu Malik Al-Asy'a'i bertanya kepada ayahnya, "Hai ayahku, engkau salat di belakang Rasulullah, Abu Bakar, Umar dan Utsman. Apakah mereka dahulu kunut subuh?" Kata ayahnya, "Hai anakku, muhdats, itu diada-adakan." Sehingga atas dasar itu kata Abu Hanifah, bid'ah. Sementara Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan tidak sampai kepada bid'ah, sebatas tidak disyariatkan saja. Karena masalahnya perselisihan yang kuat dalam masalah hadis tadi. Iya. Nah inilah Bapak sekalian. Jadi terjadi tuh Pak, perbedaan dalam menilai apa? Hadis, ya, sesuai dengan ijtihad mereka masing-masing. Makanya ya akhi azakumullah, kita-kita yang enggak pernah paham tentang kenapa kok para ulama berselisih hadis, terkadang lebih keras dari mereka, Pak. Situ kok kunut sih, ahli bid'ah kamu. Nah, mungkin kalau para ulama cuma bisa geleng-geleng kepala aja, kasihan tuh, nggak paham. Inilah Pak, kalau kita pelajari ilmu hadis itu ternyata nggak segampang itu Pak. Iya. Seorang alim terkadang Pak menghasankan, terkadang mendhaifkan. Iya. Kenapa? Sesuai dengan korinah yang sampai kepada mereka. Nah disinilah ya akhwat Islam, azakumullah wa iyyakum. Nah, oleh zaman sekarang yang sering bertabrakan tuh Syekh Albani sama Syekh Mukbil. Hukum-hukumnya sering bertabrakan. Syekh Albani ya misalnya mensahihkan, Syekh Mukbil mendhaifkan. Walaupun enggak banyak sih dibandingkan dengan yang disepakatinya. Ya, dibandingkan dengan yang disepakati, ya lebih banyak yang disepakatinya daripada yang diperselisihkan. Cuma yang musibah ini Pak, di negeri kita ini Pak, banyak orang-orang udah kadung benci banget sama Syekh Albani. Bahkan ya mereka sampai demi Allah ya, ada teman saya bilang ke saya, "Ustadz, demi Allah Ustadz, saudara saya itu sampai bilang begini, kalau hadisnya dinyatakan palsu sama Syekh Albani, saya tetap amalin. Kalau yang takhrijnya Syekh Albani, saya tetap amalin." La ilaha illallah. Saking bencinya kepada siapa? Kepada Syekh Albani. Bahkan di Indonesia ini ya, berusaha dikesankan bahwa Syekh Albani itu enggak becus dalam mentakhrij. Lalu kemudian membawakan contoh-contoh tentang kesalahan beliau dalam takhrij. Yang namanya ulama enggak lepas dari kesalahan. Kalau Anda mencari kesalahan para ulama takhrij, enggak ada yang bebas dari kesalahan, Pak. Semuanya pasti ada kesalahan. Tapi kata Sufyan Ats-Tsauri apa? Ulama itu adalah yang kebenarannya, yang benarnya lebih banyak dari salahnya. Sedangkan jahil adalah yang lebih banyak salahnya daripada benarnya. Nah sekarang mereka yang mengkritik Syekh Albani ya di Indonesia ini, suruh takhrij coba. Coba Pak, Syekh Albani rahimahullah sudah mentakhrij lebih daripada 30.000 hadis, bahkan 50.000 hadis. Kalau ternyata yang salah 2.000, nilainya berapa? Hah? Kalau Bapak ngerjain soal 50.000 soal, salahnya 2.000, nilainya berapa? Hah? Nilainya bagus nggak Pak? Bagus. Ya. Kalau dia mentakhrij hadis 1000 hadis, salahnya 900. Benarnya 100.
Aneh, orang bodoh kita katakan begitu. Iya. Cuma masalahnya mereka nggak mau tahu bagaimana pujian para ulama di seluruh dunia terhadap Syekh Albani rahimahullah. Hanya karena apa? Hanya karena Syekh Albani menggugat ritual ibadah mereka. Itu aja sih sebetulnya. Syekh Albani menggugat tawasul kepada mayat. Syekh Albani menggugat hadis-hadis yang mereka pakai. Jadi kesel tuh. Ya, udahlah. Udah Albani itu, takfiri itu. Ya seperti itu jadinya Pak. Akhirnya apa? Hilang sikap adil. Sementara Allah mengatakan, la yajrimannakum syana'anu qaumin an alla ta'dilu. Janganlah kebencian kalian kepada suatu kaum membuat kalian tidak bersikap adil. Sebuah kesalahan. Kita boleh benci sama orang, tapi jangan kita kemudian berbuat zalim. Nah inilah ya akal Islam, azakumullah wa iyyakum. Maka inilah musibah memang ya. Makanya di negeri kita ini Syekh Albani itu dientein banget Pak. Ya, dihabisin bener, dibunuh karakternya. Gimana supaya orang tidak pakai Syekh Albani rahimahullah. Iya. Nah ini ya akhi, azakumullah wa iyyakum. Baik ya akhi, saya ingin membahas pembahasan tentang hadis palsu. Ya, dibandingkan dengan hadis-hadis lemah kan banyak. Nah, sekarang saya ingin membahas tentang hadis palsu deh. Sebab kalau saya bahas tentang hadis lemah satu persatu, kayaknya waktunya nggak bakalan cukup ya. Saya ingin bahas hadis palsu. Kenapa saya ingin bahas hadis palsu, Pak? Karena ini yang paling bahaya. Kalau palsu itu mengamalkannya berarti berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sangat berbahaya ya akhwat Islam. Apa itu hadis palsu? Itu huwal kadhibul hadithul kadhib al-mukhtalaq al-masnu' al-mansub ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yaitu hadis yang dusta, yang dibuat-buat dan dinisbatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, hadis yang dusta, yang dibuat-buat, ya, dan dinisbatkan kepada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana terjadi hadis palsu, Pak? Ketahuilah, Pak, ada sebab-sebab yang menyebabkan munculnya hadis palsu. Sebab yang pertama, munculnya orang-orang zindik. Munculnya apa? Orang-orang zindik. Siapa sih zindik, Pak? Zindik itu orang yang masuk Islam terpaksa. Sementara dia tidak suka kepada Islam dan dia ingin memerangi Islam dari dalam. Ini zindik namanya, Pak. Mereka orang zindik ini ya, orang-orang kafir kan waktu itu kan ya Pak ya, Islam kan menyebar apa ya, menguasai Persia, Romawi, sehingga akhirnya terpaksalah orang-orang yang terpaksa. Mereka ingin menghancurkan Islam dan kekuatan fisik nggak bisa. Maka mereka ingin menghancurkan Islam dari dalam. Di antara caranya apa? Membuat hadis palsu. Hamad bin Zaid, seorang tabi'in atau tabi'un tabi'in. Hamad itu ada bin Zaid bin Dinar. Ada lagi Hamad bin Salamah. Ya. Hamad bin Zaid bin Dirham. Bukan bin Dinar, maaf, bin Dirham. Hamad bin Zaid berkata, wadu'ati zanadiqah akthar min 70,000 hadis. Orang-orang zindik telah berhasil memalsukan 70,000 hadis. Bayangin, Pak, itu di zaman beliau. Siapa yang berkata itu? Hamad bin Zaid bin Dirham, seorang tabi'un tabi'in ya.
Ada seorang zindik, Pak, yang tertangkap oleh khalifah di zamannya. Zindik ini bernama Abdul Karim bin Abil Arja. Di mana zindik ini ditangkap, dan ketika hendak ia disalib, dia berkata, saya tidak menyesal dibunuh, karena saya telah menyebarkan 4.000 hadis palsu, yang aku halalkan pada yang haram, dan aku haramkan pada yang halal. Orang zindik ini betul-betul menantang, Pak. Dia mengatakan, saya tidak menyesal dibunuh, karena saya telah berhasil menyebarkan 4.000 hadis palsu. Masya Allah. Makanya para ulama menyingsingkan tangan mereka, Pak, ya, untuk membela hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan mereka mengatakan, membela hadis bagiku lebih agung daripada berjihad dengan pedang dan panah. Kenapa? Karena ini besar maslahatnya, Pak. Bayangkan kalau hadis itu tidak dibela oleh para ulama, berkelayaban hadis-hadis palsu, hancur Islam nih, Pak. Hancur ibadah, hancur akidah. Naam ya akhul Islam, azakumullah wa yakum. Dan ini maslahatnya besar. Makanya para ulama terpaksa ngomongin si fulan wadda, si fulan dajjal, si fulan kadzab, si fulan harus. Sebab kalau nggak dilakukan seperti itu bahaya, hancur agama, maslahatnya lebih besar. Iya. Nah ini sebab yang pertama, munculnya orang-orang zindik yang ingin menghancurkan Islam dari dalam dengan cara membuat-buat apa? Hadis palsu. Sebab yang kedua, munculnya pemikiran sesat. Sebab yang kedua, munculnya pemikiran sesat seperti apa? Syiah. Bahkan Syiah ini yang paling doyan berdusta, dan firqah yang paling banyak berdusta itu Syiah, Pak. Ya. Bagi mereka berdusta itu bahkan keutamaan buat mereka. Makanya kan agama mereka saja kan di atas taqiyah. Tahu kan taqiyah? Yang nama taqiyah itu apa, Pak? Jangan ngantuk, Pak, jangan ngantuk. Taqiyah itu apa? Memperlihatkan seakan-akan sesuai dengan kita, padahal di belakang enggak, gitu taqiyah. Makanya kalau orang Syiah di suatu negara yang minoritas, dia akan seakan-akan Masya Allah kita bersatu padu lah, enggak usah berpecah belah. Kita juga kok cinta ke Abu Bakar, Umar, hatinya mah enggak. Tapi kalau mereka udah menguasai, Ahlussunnah sembelihin tuh hatu-hatu. Itu yang terjadi di Iran dan beberapa negara. Ya, ini bukan provokator, Pak. Provokasi tidak, itu kenyataan memang. Seperti itu keadaannya. Imam Syafi'i mengatakan, aku meriwayatkan dari setiap orang kecuali orang Rafidhah. Fa innahum yastahilluna al-kadzib, kata Imam Syafi'i, karena mereka menghalalkan dusta. Antum tahu tidak, Pak? Di antara ulama Syiah itu ada yang menulis buku tebal, judulnya Faslul Khitab fi Tahrifi Kalami Rabbil Arbab. Fi Faslul Khitab, untuk menetapkan bahwa Al-Quran sudah dirubah-rubah oleh para sahabat. Dia membawakan riwayat-riwayat banyak di situ, dusta semua isinya. Untuk menetapkan dan meyakinkan, katanya para sahabatlah yang merubah-rubah Al-Quranul Karim. Itu buku dari awal sampai akhir dusta. Allah musta'an wal itiklan. Iya. Maka ya akhi, iya. Ini Ahlussunnah, orang-orang Khawarij yang bodoh ternyata juga ada yang memasukkan hadis, Pak. Dan terkadang firqah sesat itu bikin hadis-hadis palsu. Seperti orang Murji'ah. Ya, dia bikin hadis iman tidak bertambah, tidak berkurang. Untuk menetapkan keyakinan dia, untuk mengatakan bahwa Al-Quran itu iman itu tidak bertambah dan tidak berkurang. Dibalas sama Ahlussunnah yang bodoh. Rasulullah bersabda, iman itu bertambah dan berkurang. Akhirnya tambah lagi tuh. Ya. Hadis palsu. Sebab yang keberapa? Yang ketiga, munculnya hadis palsu
Membela madhab. Ini akibat daripada fanatikus madhab nih Pak. Iya. Jadi untuk membela madhab, yang satu madhab Malik, biasanya Pak, ada dua madhab yang nggak pernah akur nih Pak. Madhab Syafi'i sama Hanafi. Sampai-sampai dalam kitab madhab Hanafi itu disebutin apa? Kalau wanita Syafi'iyah menikah dengan laki Hanafi, maka batal nikahnya. Gak boleh mereka tuh. Benci bener sama madhab Syafi'i itu. Sekarang madhab Hanafi itu banyaknya di Afghanistan, Pakistan, Afghanistan. Ya. Saya waktu kuliah dulu, ya pernah pengen ngerjain orang Afghanistan nih. Afghanistan lagi duduk. Anak duduk pakai sarung, pakai koko, pakai kopiah. Lihat anak dia. Yang pertama kali ditanya bukan siapa namamu, bukan. Mazhabmu apa? Pesanan lihat orang Afghanistan, Syafi'i. Langsung pergi Pak. Saking bencinya sama mazhab Syafi'i. Ini jelas Pak, sesuatu yang tercela dalam syariat Islam Pak. Fanatik kita hanya kepada Allah dan Rasulnya, bukan kepada mazhab, bukan. Iya. Rupanya apa? Orang-orang yang fanatikus mazhab Hanafi benci banget sama mazhab Syafi'i, bikin hadis. Sayati 'alan nasi zamanun fihi Muhammad bin Idris wa adhar min iblis. Akan datang suatu zaman nanti ada namanya Muhammad bin Idris, dia itu lebih berbahaya daripada iblis. Yang buatnya ternyata fanatikus mazhab Hanafi. Ya. Nah seperti itu, gara-gara fanatik mazhab yang sangat kuat, ya bahkan di zaman dahulu tuh peperangan pun di atas fanatik mazhab Pak, untuk membela mazhab, sampai terjadi pertumpahan darah. Ya. Nah ini akal Islam, azakumullah wa iyyakum. Sebab yang keempat apa kelima? Siapa yang bilang 5 tadi? Yang pertama apa? Zindik. Yang kedua apa? Pemikiran sesat. Yang ketiga apa? Fanatik mazhab. 4 kan? 3 kan? Berarti sekarang keempat. Saya bingung nih, yang kelima apa ya? Yang bilang kelima. Yang kelima. Yang kelima. Yang keempat. Yaitu adanya para pencari nafkah yang mencari nafkah dengan cara membuat hadis palsu. Maka para pencari nafkah ini ada beberapa model. Yang pertama pedagang. Ya, ada sebuah hadis al-badhinjan dawa'un likulli da. Terong adalah obat segala penyakit. Rupanya yang bikin tukang terong, Pak. Kata Ibnu Qayyim, qabbahallahu wadi'a hadzal hadis. Semoga Allah memburukan pemalsu hadis ini. Karena ini hadis jelas bertabrakan dengan kaidah kesehatan, kata beliau. Orang yang terkena penyakit humma, panas, kalau makan terong tambah panas, kata beliau. Iya. Ada lagi penjual semangka, Pak. Bikin lagi tentang keutamaan semangka. Betul. Ada lagi penjual mentimun, bikin lagi aduh, Masya Allah. Rupanya penjual yang bikin hadis itu Pak. Maka antum kalau jualan hati-hati ya, jangan bikin-bikin. Ya. Yang kedua, tukang kisah, mencari nafkah dari berkisah. Tukang kisah, tukang cerita, yang mencari nafkah dari cerita. Ada sebuah kisah yang cukup menggelikan. Walaupun dalam kisah ini ada sedikit kelemahan ya.
bahwasanya Yahya bin Ma'in dan Ahmad bin Hambal masuk ke sebuah masjid jami. Setelah selesai sholat, ada seorang pemuda berkata, "Maka anakku, jangan keluar dulu. Aku akan berkisah kepada kalian sebuah kisah yang luar biasa dari Rasulullah SAW." Maka dia pun kemudian berkisah. Dia berkata, "Haddatsani, bercerita kepadaku Ahmad bin Hambal dan Yahya bin Ma'in." Lalu dia sebutkan sanadnya sampai Rasulullah SAW. Lalu dia berkisah sampai 20 lembar. Sementara Imam Ahmad dan Yahya saling melihat. "Ahmad, kamu yang ceritakan?" "Enggak." "Kamu kali?" "Enggak." Setelah selesai dipanggilnya pemuda itu. "Dari siapa kamu mendapatkan riwayat itu?" "Dari Ahmad bin Hambal dan Yahya bin Ma'in." "Saya Ahmad, ini Yahya. Kami tidak pernah menceritakan apapun kepada Anda." Kata dia, "Oh, memangnya Ahmad bin Hambal dan Yahya bin Ma'in cuma satu di dunia?" Ngeles rupanya. Iya. Kalau berani berdusta ya dusta juga gini kan. Nah ini Pak ya, tukang cerita. Jadi dia ya untuk mendapatkan banyak duit dengan cara apa? Cerita. Akhirnya apa? Bikin-bikin. Maka ini muncul hadis-hadis palsu gara-gara tukang cerita. Iya. Ini akal Islam, azakumullah wa iyyakum. Sebab selanjutnya yang menyebabkan munculnya hadis palsu yaitu ingin masyhur dan tenar. Ingin masyhur dan tenar. Tapi biasanya ini Pak ya, palsunya dalam sanad. Jadi dia membuat sanad yang orang nggak punya, supaya dikira dia punya sanad yang tidak dimiliki oleh siapapun. Sehingga kalau seperti itu masyhur kan, orang-orang akan mengambil sanad dari dia. Ternyata para ulama tahu, ini pendusta ini, tukang dusta, dicatat baik-baik tukang dusta. Allah Maha tahu tentang niatnya. Maka Allah pun memberikan ya firasat kepada para ulama sehingga akhirnya tahu ini orang pendusta. Nah ini ya akhi, di zaman sekarang tukang dusta banyak akhi. Ya, barusan saya dikirimin sebuah hadis nanya, saya sebutin hadisnya Pak ya. Dan ajibnya dia mengatakan HR Muslim Pak. Disebutkan dalam hadis riwayat Muslim. Ya. Maka aku tanggung dosa-dosanya si dia perempuan yang dia istri dari ayah dan ibunya. Dosa apa saja yang telah dia lakukan, dari tidak menutup aurat hingga ia meninggalkan sholat, semua yang berhubungan dengan si dia itu perempuan yang jadikan istri, aku tanggung dan bukan lagi orang tuanya yang menanggung, serta akan aku tanggung semua dosa calon anak-anakku jika aku gagal. Maka aku adalah suami yang fasik, ingkar, dan aku rela masuk neraka. Aku rela malaikat menyiksaku hingga hancur tubuhku. HR Muslim. Ini Muslim orang Tanjung Priok kayaknya Pak. Muslim orang mana? Dari mana? Subhanallah. Masa kita mau menanggung dosa orang, sementara Allah mengatakan apa? Alla taziru waziratu wizra ukhra. Seseorang tidak akan menanggung dosa orang lain. Udah begitu dia mengatakan saya rela masuk neraka. Ajib, siapa orang berakal mengatakan saya rela masuk neraka? Dengan beraninya dia mengatakan HR Muslim. Bayangkan Pak, kalau antum nggak paham, langsung ngelihat HR Muslim, soheh nih. Padahal Muslimnya siapa kita nggak tahu. Muslim orang mana kita nggak tahu. Jangan-jangan yang bikinnya si Muslim ini namanya. Ya. Bayangkan subhanallah, berani sekali di zaman sekarang nih Pak.
Antum baca di internet, Masya Allah, yang namanya hadis-hadis palsu dibuat-buat di zaman sekarang. Sampai bisa saya katakan itu hadis madain Indonesia, karena nggak tersebar kecuali di Indonesia. Contoh misalnya hadis yang tersebar sebelum bulan puasa tuh Pak. Ya. Disebutkan dalam hadis itu apa? Rasulullah naik mimbar. Ya, Rasulullah SAW naik mimbar. Kemudian Rasulullah bersabda, amin, amin, amin. Kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa yang kau aminkan? Kata Rasulullah, tadi Jibril datang kepadaku dan berkata, hai Muhammad, katakan amin. Semoga diabaikan puasa orang yang sebelum Ramadan gak minta maaf dulu sama tetangganya. Masya Allah, ini made Indonesia banget Pak. Itu hadis awalnya sih benar. Hadis itu dari Imam Ahmad, Tirmidzi dan yang lainnya, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa ya? Ribut bener, ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, apa semua? Naik mimbar, kemudian beliau mengatakan amin, amin, amin. Kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, alama amanta ya Rasulullah, apa yang kau aminkan hai Rasulullah? Kata Rasulullah, malaikat Jibril tadi berkata kepadaku, hai Muhammad, katakan amin. Rogima anfum ri'in, semoga diterhina seseorang yang masuk bulan Ramadan lalu keluar dari bulan Ramadan dalam keadaan tidak diampuni oleh Allah. Kata Rasulullah, amin. Ucapkan amin, semoga terhina orang yang mendapatkan orang tuanya tapi tidak memasukkan ke surga. Kata Rasulullah, amin. Semoga terhina orang yang disebutkan engkau di sisinya tapi tidak bersalawat kepada engkau. Kata Rasulullah, amin. Nah ini yang sahih. Tapi sama orang itu dipotong, kisahnya benar, ditambah matanya sendiri. Semoga diabaikan orang yang tidak minta maaf sama tetangganya. Sehingga Pak maaf, sebagian ustadz pun terkecoh. Dia berkata ini menunjukkan disyariatkan minta maaf sebelum Ramadan. Ajib. Makanya akhi, hati-hati akhi ya, di zaman sekarang ini Pak. Apalagi dengan penyebaran Syiah yang luar biasa di Indonesia ini, pasti mau tidak mau hadis palsu dan ya dusta pun akan semakin besar, akan semakin mudah. Dan kita lihat sekarang, ya, tersebar hadis-hadis palsu, dibuat-buat. Ya, wasiat Rasulullah kepada Fatimah, sebutan ada 10 wasiat, palsu itu Pak. Ya, maka hati-hati ya akhi, azakumullah. Ini semua kewajiban dan ini semua tanggung jawab kita semuanya, untuk berhati-hati dan mengingatkan kepada orang awam tentang bahaya hadis palsu. Nah, ini akhwal Islam, azakumullah wa yakum. Taib, dari mana kita tahu hadis palsu? Bagaimana mengetahui suatu hadis itu hadis palsu? Yang pertama, pengakuan dari orang yang memalsukan sendiri. Yang pertama, pengakuan dari orang yang memalsukan. Contohnya, Nuh bin Abi Maryam Abu Ismah mengakui sendiri dia, aku yang membuat hadis-hadis tentang keutamaan surat-surat, termasuk padanya keutamaan surat-surat Yasin. Iya. Atau yang kedua, yang dihukumi pengakuan.
Sama dengan pengakuan walaupun tidak ngaku secara terang-terangan. Contoh misalnya ketika ditanya, kamu meriwayatkan dari siapa? Dari seorang syekh yang wafatnya tahun segini padahal nggak ketemu. Berarti dia mengakui sebetulnya dia nggak ketemu sama syekh itu. Berarti dia berdusta. Iya. Atau yang ketiga, ada indikasi yang menunjukkan bahwa perawi ini tukang dusta. Contohnya dia seorang Rafidhah, Syiah Rafidhah. Kalau kita tahu ini orang pemikirannya Syiah Rafidhah, ini indikasi kuat. Karena kita tahu Pak, sudah kita sebutkan tadi bahwa Rafidhah itu menghalalkan dusta. Bagi mereka dusta itu mudah Pak, ringan. Iya. Atau yang keempat, indikasi kepada periwayatannya, bukan yang meriwayatkan, tapi periwayatannya itu Pak. Iya. Contoh misalnya isinya aneh, nggak sesuai dengan kaidah-kaidah syariat, bahkan tidak sesuai dengan akidah umat Islam. Ada sebuah hadis Pak, an-nadhar ila wajhil hasan ibadah. Melihat kepada wajah yang cantik itu ibadah. Ada itu Pak. Ana yakin antum aja yang ngedengarnya ketawa kan Pak. Ajib. Iya, ngedengar isinya aja udah aneh gitu kan. Melihat kepada wajah yang cantik ibadah. Dikemanain ayat? Disuruh menundukkan pandangan. Iya. Maka dari itu ya akhwal Islam a'azakumullah wa iyyakum, yang seperti ini jelas. Contoh lagi hadis. Allah menciptakan kuda. Lalu kuda itu berlari dan berkeringat. Lalu Allah menciptakan dirinya dari keringat kuda. Wah, kurang ajar ini. Ini penghinaan, Pak. Ternyata yang bikin siapa? Orang zindik. Iya. Contohnya lagi hadis, di bawah arasy Allah itu ada ular. Dan yang lain-lain ya akhwal Islam. Ini hadis-hadis yang aneh. Di antaranya hadis yang suka dipakai sama ya pengagung batu akik. Itu hadis tentang keutamaan batu akik. Kata para ulama, semua hadis yang menyebutkan tentang keutamaan batu akik palsu. Tidak ada yang sahih. Itu yang bikin penjual batu akik, Pak. Kemarin kan sempat ini ya, sempat booming tuh ya, sampai ratusan juta, puluhan juta. Sekarang mah udah hancur banget dah. Ya. Ada lagi hadis, idza ahsanta dzan bil hajar nafa'ak. Kalau kamu berbaik sangka kepada batu, batu akan memberimu manfaat. Syirik nih Pak. Ya. Ini hadis-hadis di akal Islam. Kalau kita melihat periwayatannya aneh, gak mungkin. Seperti halnya yang saya bacakan tadi, HR Muslim, isinya apa? Saya rela masuk neraka, saya akan menanggung dosa mereka. Waduh, ya, udah jelas bertabrakan Al-Quran. Secara akal pun juga aneh. Kalau kita cari dalam riwayat Muslim pun tidak akan pernah ada. Maka ya akhwal Islam, ini hati-hati ya akhi, ya. Yang namanya hadis palsu. Ikhwatul Islam, azakumullah wa iyyakum. Bagaimana orang-orang cara mereka memalsukan hadis? Cara memalsukan hadis itu, Pak, terkadang yang pertama dia bikin ucapan sendiri lalu disebutkan kepada Rasulullah. Bikin kayak tadi tuh yang HR Muslim tadi itu bikin sendiri namanya Pak. Bikin sendiri kemudian dinisbatkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tempelin sanad. Yang berbahaya itu diambil sanad yang sahih, tempelin matanya sendiri buatan dia. Haddatsana fulan an fulan an fulan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sanadnya masyaallah. Iya. Tapi matanya buatan sendiri. Wah, ini bahaya Pak. Atau dengan cara mengambil ucapan ahli hikmah.
bagus, misalnya ucapannya bagus nih, ya, ucapan yang dari seorang ulama atau ucapan seorang siapa gitu, lalu kemudian dijadikan hadis. Seperti yang kemarin saya sebutin, Pak. Ada seorang khotib Jumat berkata begini, Rasulullah SAW bersabda, al-insanu madaniyun bit-tab'. Manusia itu makhluk sosial. Ini perkataan siapa? Ibnu Khaldun dalam kitab Al-Muqaddimah. Tapi kemudian dia jadikan hadis. Dia mengatakan manusia makhluk sosial. Ya, hati-hati, Pak. Ya. Maka dari itu di zaman sekarang banyak sekali, ya, di antara kita terkadang tidak sadar telah berdusta atas nama Rasulullah SAW, menisbatkan kepada Rasulullah padahal itu perkataan ulama. Kadang ada penanya begini, Ustadz saya pernah dengar kalau nggak salah itu hadis, ya Rasulullah mengatakan, padahal enggak. Hati-hati, Pak. Ya. Nah, ini jadi, dan bahaya berdusta atas nama Rasulullah itu berat, Pak, berat, Pak. Iya. Berat, soalnya kenapa? Sebab kalau itu sudah dinisbatkan kepada Rasulullah, berarti akan dijadikan syariat. Kalau dinisbatkan kepada Rasulullah SAW, orang akan meyakini itu akidah. Bayangkan, Pak, kalau ada pemuda baca hadis tadi, melihat wajah cantik ibadah, wah mantep nih, tiap hari ke mall ngeliatin perempuan cantik aja. Pasti tanya kenapa? Ada hadisnya nih, ibadah. Bahaya, Pak, rusak agama kita ini. Ya. Munculnya ibadah-ibadah yang tidak disyariatkan gara-gara hadis palsu, Pak. Ya, sudah saya sebutin tadi tentang hadis salat rogoib, salat nisfu Sya'ban. Adanya doa-doa yang dibuat-buat. Ya. Ternyata hadisnya palsu, misalnya. Bahkan nggak ada sama sekali asalnya. Banyak di TK-TK tuh gurunya yang bikin doa mau belajar, Rabbi zidni ilma. Emang itu doa mau belajar apa? Nggak ada syariatnya seperti itu. Kita tidak boleh mengkhususkan suatu doa yang Rasulullah tidak khususkan. Doa masuk kelas, ada lagi bikin lagi. Hati-hati, Pak, ini namanya bisa berdusta atas nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak boleh. Iya. Ikhwata Islam, azakumullah wa iyyakum. Mau ada pertanyaan apa? Hah? Diterusin aja. Mau ada pertanyaan apa terusin aja? Hah? Ya udah, kita lanjutin aja ya. Nggak usah ada pertanyaan ya. Hah? Soalnya anak yakin antum kalau nanya juga bingung nanya apa. Baik ya akhul Islam, azakumullah wa iyyakum. Pembahasan selanjutnya hadis yang sangat lemah tapi tidak sampai kepada palsu. Saya mulai dari yang paling berat dulu, yang palsu tadi, Pak. Karena itu yang paling berbahaya, Pak. Nah, sekarang saya akan bahas kepada yang sangat lemah. Ya. Apa itu? Sudah saya sebutin tadi, Pak. Hadis matruk. Apa itu hadis matruk? Wal hadis alladzi fi isnadihi rawin muttahamin bil kadzib. Yaitu hadis yang di dalam sanadnya ada perawi yang tertuduh apa? Berdusta. Di dalam sanadnya ada perawi yang tertuduh apa? Berdusta. Tertuduh berdusta. Kapan disebut tertuduh berdusta? Nah, ini jadi masalah.
Sudah saya sebutkan tadi, Pak. Pertuduh berdusta adalah kalau hadis tersebut isinya bertabrakan dengan kaidah syariat atau akidah. Setelah kita periksa sanadnya semuanya thiqah kecuali seorang perawi yang kita tidak tahu dan tidak kenal siapa dia. Maka yang ini kita katakan tertuduh berdusta. Iya. Karena sanad isi matannya itu, Pak. Atau yang kedua, tertuduh berdusta itu seseorang yang biasa dusta dalam ucapan sehari-hari, walaupun dia tidak berdusta atas nama Rasulullah SAW, maka ini pun masuk tertuduh berdusta. Kalau ada orang kalau ngomong suka berdusta, tapi ia tidak pernah berdusta atas nama Rasul, tetap dia tertuduh berdusta. Ya. Di antara juga sudah saya sebutkan tadi, ya. Tapi itu lebih dimasukkan oleh para ulama pencuri hadis. Bagaimana cara mencuri hadis? Yaitu hadis tersebut masyhur diriwayatkan oleh seorang alim. Tapi kemudian dia ngaku-ngaku kalau dia bersekutu dengan alim itu dalam periwayatan dari gurunya, padahal enggak. Ini namanya, Pak, mencuri hadis. Dan mencuri hadis itu kata para ulama termasuk berdusta. Termasuk apa? Berdusta, ya akhwat Islam, azakumullah wa iyyakum. Contoh hadis yang matruk, Pak, ya, yang sangat lemah. Hadis kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqnutu fil fajri wa yukabbir yauma Arafah min salatil ghadah wa yaqta'u salatal asri akhir ayyamit tasyriq. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam kunut di salat subuh dan bertakbir pada hari Arafah dari semenjak salat subuh dan menghentikan takbirnya di salat asar di hari tasyriq. Kata para ulama, hadis ini dhaif jiddan. Karena di dalam sanadnya ada Amr bin Syamir. Amr bin Syamir ini matrukul hadis. Matruk hadisnya. Sehingga hadis ini sangat apa? Lemah, dhaifun jiddan. Jadi matruk itu, Pak, ya, tingkatannya apa? Dhaifun jiddan. Sangat lemah. Iya. Kemudian berikutnya yang sangat lemah juga, itu hadis mungkar. Berikutnya yang sangat lemah juga, yaitu hadis apa? Mungkar. Apa itu hadis mungkar? Kalau mungkar itu, Pak, saudaranya syadz. Pertama, kalau syadz itu adalah kalau syadz itu tadi apa? Periwayatan perawi yang diterima bertabrakan dengan perawi yang lebih. Kalau mungkar adalah periwayatan perawi yang lemah bertabrakan dengan perawi yang thiqah. Mungkar adalah periwayatan perawi yang lemah bertabrakan dengan perawi yang apa? Yang thiqah. Maka kata para ulama ini hadis mungkar. Sudahnya dhaif, udah gitu bertabrakan dengan periwayatan yang lebih thiqah. Yang thiqah, maka ini jelas dhaif jiddan. Namun kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, kata mungkar itu, hadis mungkar itu dimutlakan untuk mana lain. Juga sama-sama lemah banget. Apa itu? Yaitu hadis yang bersendirian padanya seorang perawi yang dikatakan oleh para ulama fahishul ghalat, sangat banyak kesalahannya. Maka apabila perawi tersebut sangat banyak kesalahannya, ya akhwat Islam, ya, dan dia bersendirian dalam meriwayatkannya, maka hadis itu apa? Mungkar. Ya, mungkar. Ikhwata Islam, azakumullah wa iyyakum. Kemudian hadis yang sangat lemah juga. Sebagian ulama mengatakan bahwa hadis syadz itu sangat lemah, Pak.
Sebagian ulama mengatakan hadis syadz itu sangat apa? Lemah, sehingga tidak bisa dijadikan hujjah. Dan sudah kita sebutkan tadi Pak, apa itu hadis apa? Syadz. Ikhwatul Islam, azakumullah wa iyyakum. Kemudian ada perawi Pak, dia itu sifatnya suka mentadlis. Ini tadlis nih Pak. Apa itu tadlis? Tadlis itu begini Pak. Antum misalnya banyak mengambil hadis dari anak, tapi ada beberapa hadis nggak dengar langsung dari anak, tapi mendengar dari teman antum, baru dari anak. Tapi teman antum tuh dhaif. Akhirnya apa? Apa yang antum lakukan? Digugurin dia. Antum langsung berkata an dari saya. Mudalis antum. Iya. Jadi periwayatan perawi dari syekh yang dia banyak mengambil hadis darinya, apa yang ia tidak dengar langsung darinya, itu disebut dengan apa Pak? Tadlis. Disebut dengan apa? Tadlis. Makanya kalau antum bilang begini, iya, Ustadz Abu Qatadah berkata begini, pasti tanya sama temannya, emang kamu langsung dengar dari teman kamu? Dari Ustadz Abu Qatadah? Enggak, kata teman. Nah, antum mudalis. Antum mudalis itu. Kata Ustadz Abdul Hakim begini. Emang kamu dengar langsung dari beliau? Enggak. Dari siapa? Dari si fulan. Mudalis. Ya. Kalau diketahui perantaraannya enak Pak. Kamu dengar dari siapa? Dari si fulan. Dari Ustadz fulan. Oh alhamdulillah ketahuan. Berarti perantaranya tahu. Kalau perantaranya thiqah bisa terima. Kalau perantaranya dhaif, iya. Tapi kalau nggak ketahuan, pasti tanya dari siapa? Ada deh. Ya siapa itu? Udah kamu nggak usah tahu lah. Ada, insya Allah. Orangnya thiqah insya Allah. Gimana Pak kalau seperti itu Pak? Kalau dia mengatakan thiqah insya Allah orangnya, ente nggak usah tahu thiqah orangnya. Kita katakan belum tentu diterima. Kenapa? Karena bisa jadi itu thiqah menurut ente. Menurut kamu thiqah, tapi belum tentu menurut orang lain apa? Thiqah. Karena standarisasi thiqahnya gimana? Makanya kalau ada seorang ulama berkata haddatsani thiqah, telah bercerita kepadaku seorang yang thiqah, tapi dia tidak menyebutkan nama, kata para ulama tidak terima. Kenapa? Karena bisa jadi dia itu thiqah menurutnya, tapi menurut ulama lain tidak thiqah. Iya. Nah ini Pak, adalah ini tadlis. Dan tadlis itu ada macam, Pak. Ada 3 macam, maaf. Yang masyhur itu ada 3 macam. Ada tadlis isnad. Tadlis apa itu? Isnad. Misalnya A dari B dengan mengucapkan dari. Lantas ternyata si A ini mudalis. Meriwayatkan dari B an, nggak terima. Itu tadlis isnad namanya. Ada lagi tadlis taswiyah. Kalau tadlis taswiyah ini pintar orangnya Pak. Dia lempar batu sembunyi tangan. Iya. A dari B dari C. Paham nggak? A dari B dari D misalnya. A dari B dari D. B thiqah. D thiqah. B dan D ketemu. Harusnya A, B, C, D. Tapi si C lemah. Maka sama si A, si C digugurin. Si A berkata apa? Haddatsani B.
Ketika ia meriwayatkan dari si B, dia katakan haddatsani. Kenapa? Berarti mendengar. Kemudian dia berkata apa? B, haddatsani B dari D. Supaya orang mengira bahwa yang melakukan tadlis itu si B, bukan dia. Ini namanya lempar batu sembunyi tangan. Iya. Dari siapa? Bercerita kepada saya B. Dari siapa? Dari D. Setelah kita periksa, B dan D thiqah dua-duanya, dan dua-duanya bertemu. B ketemu sama D. Kata para ulama, ini seburuk-buruknya tadlis. Kenapa? Karena yang pertama sangat tersembunyi tadlisnya, Pak. Yang kedua, ya, menuduhkan kepada, sehingga ya tuduhan tadlis tidak kepada dia, kepada orang lain. Yang paling sering melakukan tadlis taswi ini Al-Walid bin Muslim. Sebagian mengatakan Baqiyah ibn Walid, namun Syekh Albani membantah. Dalam silsilah Al-Hadis Ad-Dhaifah, beliau membantah secara panjang bahwa Al-Baqiyah bin Al-Walid yang sahih, dia tidak melakukan tadlis taswiyah, tapi dia hanya melakukan tadlis isnad saja. Silakan untuk merujuk di silsilah Al-Hadis Ad-Dhaifah, ya, jilid yang keberapa saya lupa, kedua apa ketiga, keempat gitu. Ya, beliau di situ membantah pendapat ulama yang mengatakan bahwa Baqiyah ibn Walid itu seorang yang melakukan tadlis taswiyah. Yang rajih kata beliau tidak sabit dan tidak sahih. Yang benar Baqiyah ibn Walid itu hanya mudallis tadlis isnad saja. Yang ketiga disebut dengan tadlis syuyukh. Yang ketiga apa? Tadlis syuyukh. Apa itu? Yaitu menamai gurunya dengan nama yang tidak masyhur, atau memberikan kunyah dan gelar dengan kunyah dan gelar yang tidak masyhur, atau menisbatkan kepada suatu tempat dengan tanpa sesuatu yang tidak masyhur, sehingga para ulama yang membacanya bingung nih siapa. Iya. Misalnya apa? Antum berguru kepada seorang ustadz, Ustadz Abu Haidar misalnya. Yang terkenal ustadz apa? Abu Haidar. Namanya siapa? Saya dengar namanya Erwan. Kalau antum berkata hadas, ya bercerita kepada saya Ustadz Erwan, bingung orang siapa itu dia. Antum memberikan nama yang tidak masyhur masalahnya, sehingga orang mengira ini perawi lain, padahal dia juga. Iya. Ustadz Abu Qatadah, ada yang tahu nggak namanya siapa? Anda nggak tahu, Anda juga nggak tahu masalahnya. Iya. Kemudian antum menyebutkan namanya, sementara namanya nggak masyhur, nggak ada yang tahu. Iya. Di antara yang melakukannya Imam Bukhari, Pak. Tapi khusus kepada Muhammad bin Yahya ad-Dhuhli saja. Itu para ulama mengatakan lumrah. Kenapa? Karena beliau ditahdir habis-habisan sama Yahya ad-Dhuhli dan dituduh jahmi, sampai beliau diusir dari kota Nisapur gara-gara ditahdir sama Muhammad Yahya ad-Dhuhli. Gara-garanya Imam Bukhari datang ke kota Nisapur, maka terdengarlah berita bahwa Imam Bukhari akan datang ke kota Nisapur. Bergembiralah para ahli hadis. Ya. Ketika datang, seluruh penuntut ilmu hadis datang di kota Nisapur itu. Dan Muhammad bin Yahya ad-Dhuhli tadinya mempersilahkan, ambil kalian hadis ilmu dari Bukhari. Tapi begitulah Pak, lama-lama panas juga. Ya pas Imam Bukhari kok banyak banget yang hadirnya, majlisnya dikit melompong, mulai itu Pak setan panas.
Rupanya ada yang bertanya kepada Imam Bukhari, "Wahai Bukhari, apa pendapat engkau tentang lafzi bil Quran? Amakhlukun hu? Apakah pelafazan saya dengan Al-Quran itu makhluk?" Kata Imam Bukhari, "Suara makhluk, suara manusia itu makhluk." Rupanya orang ini memahami apa? Oh, berarti Imam Bukhari mengatakan lafzi bil Quran makhluk. Lapor kepada Yahya Adz-Dzuli. Apa kata Muhammad bin Yahya Adz-Dzuli? Siapa saja yang masih duduk di majelisnya Bukhari, silahkan pergi dari majelisku. Iya. Maka Imam Muslim pun pergi. Iya. Bahkan Imam Muslim mengembalikan semua hadis-hadis yang ia riwayatkan dari Muhammad bin Yahya Adz-Dzuli. Karena kesal Imam Muslim. Karena Imam Muslim tahu Imam Bukhari nggak salah. Akhirnya apa? Muhammad bin Yahya Adz-Dzuli memfatwakan sesat Bukhari. Dia Jahmiyah. Sampai akhirnya beliau diusir dari kota Nisapur. Pulang ke Bukhara. Kemudian gubernur Bukhara minta Imam Bukhari datang ke istana untuk membacakan Sahih Bukhari. Kata Imam Bukhari apa? Engkau datang saja ke majelisku. Agama ini tidak khusus untuk penguasa, untuk semua orang. Silakan kau datang ke majelisku. Marah gubernurnya. Ketika marah gitu, datang suratnya Muhammad bin Yahya Adz-Dzuli lagi, bahwa Bukhari Jahmi. Diusir lagi dari Bukhara. Tapi walaupun demikian, Imam Bukhari adil. Tetap beliau meriwayatkan dalam sahihnya hadis Muhammad bin Yahya Adz-Dzuli, tapi memberikan nama dengan nama yang tidak masyhur. Ini yang bikin bingung para ulama. Haddatsana Ibnu Faris. Bingung para ulama, siapa Ibnu Faris? Waduh. Ya. Siapa Ibnu Faris? Dicari juga, cari kubek-kubek, bahkan sebagai mengatakan majhul. Ternyata ketahuan dia Muhammad bin Yahya Adz-Dzuli yang nahdzir beliau. Inilah sebabnya Imam Bukhari melakukan tadlis syuyukh, tapi khusus kepada siapa? Muhammad bin Yahya Adz-Dzuli saja. Itu pun juga para ulama muji beliau. Bagaimana enggak muji? Beliau ditazir habis-habisan sampai diusir, tetap saja beliau meriwayatkan dari dia walaupun dengan menyebut nama yang tidak masyhur. Masya Allah, para ulama jempol sama Imam Bukhari. Ajib ini orang. Iya, nggak kayak kita Pak. Kalau kita mungkin, wah habis juga. Balik tahzir. Iya. Maka dari itulah kisah Imam Bukhari ini bisa kita ambil ibroh. Kalau kita ditahzir orang dan kita tahu kita tidak salah, ya udahlah, nggak usah balas mentahzir. Iya. Cukup kita apa? Klarifikasi saja bahwa itu nggak benar. Udah selesai. Dosanya dia yang nanggung kan? Karena Nabi mengatakan apa? Man qala ya li akhihi ma laysa fihi adkhalahu Allahu radghatal khabal hatta yakhruja mimma qala. Siapa yang menuduh saudaranya dengan sesuatu yang tidak ada padanya, Allah akan masukkan kelak pada hari kiamat dalam radghatal khabal. Apa itu radghatal khabal? Nanah dan darahnya penduduk api neraka. Sampai ia membawa bukti terhadap tuduhannya tersebut. Ya sudahlah Pak, kalau kita dituduh macam-macam, kalau ternyata tuduhan itu nggak ada pada kita, kita hanya sebatas klarifikasi itu nggak benar, udah selesai. Adapun balik mentahdir, Imam Bukhari nggak balik mentahdir. Beliau pun nggak sibuk mentahdir Yahya Adz-Dzuli, nggak juga. Ya beliau tetap menyampaikan ilmu hadis. Tapi subhanallah Pak ya, di saat masa pengusiran itu Imam Muslim ikut terus. Sampai akhirnya apa? Sampai sekarang pun juga ngikut terus. Bukhari Muslim, Bukhari Muslim. Iya. Allah ingin memperlihatkan kejujuran murid yang bernama Muslim ini. Iya.
Sampai di saat Imam Bukhari diusir begitu, Imam Muslim tetap nguntilin, setia kepada Imam Bukhari. Ya. Sampai akhirnya, sampai detik ini pun Bukhari Muslim terus bergandengan. Ya, Sahih Bukhari dan Muslim. Allahu a'lam. Ikhwatal Islam, azakumullah. Yang mirip dengan tadlis itu mursal khafi, Pak. Sisa 5 menit lagi, Pak. Sabar ya. Sisa 5 menit lagi. Setelah 5 menit, fadhol istirahat. Mau pulang-pulang. Yang mirip dengan tadlis adalah mursal khafi, Pak. Kalau mursal khafi, seseorang meriwayatkan dari orang lain semasa tapi nggak ketemu. Semasa tapi tidak ketemu. Kalau tadlis apa? Ketemu, bahkan meriwayatkan hadis dari dia. Tapi ada hadis-hadis yang tidak didengar. Dia dengar dari orang lain. Itu tadlis. Kalau mursal khafi, semasa atau satu negara misalnya, atau satu daerah tapi nggak ketemu. Udah gitu dia meriwayatkan dari dia. Misalnya A sama B, ya, semasa, bahkan satu daerah, tapi nggak pernah ketemu. Tahu-tahu si A berkata dari B. Nah, ini disebut oleh para ulama mursal khafi. Kalau antum berkata, ya, kalau saya berkata begini, berkata Syekh bin Baz, Ustaz, antum ketemu Syekh bin Baz? Enggak. Tapi semasa saya waktu kuliah Syekh bin Baz ada juga. Ya. Berarti saya pelaku mursal khafi. Berapa banyak di zaman sekarang begitu, Pak, yang melakukan mursal khafi dan tadlis. Ya, Syu'bah bin Al-Hajjaj berkata, tadlis itu saudaranya dusta. Syu'bah bin Al-Hajjaj berkata apa? Tadlis itu saudaranya apa? Dusta. Syu'bah berkata, aku jatuh dari gunung lebih aku sukai daripada aku melakukan tadlis. Dan pembahasan tentang tadlis itu, Pak, banyak, panjang. Ya. Karena Ibnu Hajar membagi mudallisin itu menjadi 5 tobaqat. Tobaqat mudallisin. Ya, saya dulu waktu tahun kedua kuliah hadis membahas 10 perawi mudallis untuk mengetahui tobaqatnya yang keberapa. Ya. Itu tadlis, pelajaran tadlis saja bisa setahun ya untuk membahasnya secara detail. Karena memang perawi mudallis ini lumayan berbahaya, Pak. Dan ada sekitar 120 lebih perawi mudallis. Iya. Belum lagi perawi mukhtalid. Belum lagi perawi yang ya hatibul lail. Belum lagi yang lain-lain. Yang jelas, yang sedikit yang saya sampaikan ini mudah-mudahan memberikan kepada antum semuanya tentang bagaimana ilmu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sesuai dengan judulnya, mengenal ilmu hadis. Jadi sebatas pengenalan saja. Kalau antum ingin lebih memperdalam lagi, ya antum harus takhasus. Antum betul-betul menyediakan waktu belajar khusus ilmu hadis dan harus sabar dan rutin. Ya, baru kemudian antum bisa insyaallah. Ya. Allahu a'lam. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada antum semuanya atas perhatian antum, dan yang kedua mohon maaf bila ada kata-kata yang ya tidak berkenan di hati antum atau ucapan-ucapan yang tak layak. Dan kebenaran itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala, dan kesalahan itu dari ya kelemahan ilmu saya dan dari syaitan. Semoga daurah kita di 2 hari ini bermanfaat, Pak, ya. Dan semakin memberikan kepada kita motivasi ya untuk terus menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.